ini teman-teman saya semua, ada bintang tamu yang luar biasa dari KMPI, dari kecamatan, dan juga dari Dewan Pimpinan Daerah. Otomatis kita perkenalan dulu. Silakan Bang, pertama dari pimpinan daerah dulu. Oke, siap. Saya Ismail, kebetulan dipercaya sebagai sekretaris. Selayaknya sebenarnya bukan saya nih yang duduk di sini. Jadi, saya mewakili Pak Ketua Bang Musa yang kemarin juga baru terpilih. Ya, jadi saya sekretaris di DPD KMPI Kabupaten Kuburaya. Mungkin itu. Oke, lanjut Bang. Baik, nama saya Lukman Hakim. Kebetulan saya terpilih menjadi PK KMPI Kecamatan Gunung Dembe dalam Alhamdulillah. Kemarin sudah dilantik pada tanggal 25 Januari 2023. Oke, dari Bang Ismail dengan Bang Lukman yang sangat luar biasa, masih semangatnya untuk mengembangkan amanah ya, khususnya di Kalimantan Barat untuk memperjuangkan KMPI tersebut dan menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman subscriber semuanya, ya kita sedikit berbincang-bincang ya terkait KMPI dari Dewan Pimpinan Daerah dan Kecamatan, khususnya di Kulon B. Oke, dari Bang Ismail dulu nih Bang. Otomatis kan berbeda Bang, kan dari kecamatan dengan daerah gitu kan, khususnya di Kuburaya. Itu bagaimana sih peran KMPI di Kuburaya itu sendiri Bang, bagaimana Bang? Iya. Sebenarnya kalau ngomongin peran ya jelas berbeda gitu ya. Dari segi ruang lingkup aja tuh berbeda. Memang karena memang kita khususnya di KMPI Kuburaya nih, alhamdulillah di 9 kecamatan itu kita sudah terbentuk pengurus kecamatan, ada 9 total, dan itu pengurusnya sudah ada semua. Nah itu sebagai nanti kepanjangan tangan daripada DPD KMPI Kabupaten Kuburaya untuk melaksanakan kegiatan program-program gitu ya. Artinya memang dari segi program kita totalnya di pengurus DPD itu ada ratusan pengurus kita gitu ya. Dan kemarin total, karena kemarin kita juga habis pelantikan dan rakerda beberapa hari yang lalu gitu, total ada sekitar 21 kegiatan program ya, yang akan kita laksanakan ke depan. Dan ini tentunya ya di ruang lingkup Kabupaten Kuburaya sampai ke daerah-daerah, kita akan juga dorong program-program KMPI agar kedepannya bisa berjalan lancar dan sinergi. Amin, amin, amin. Otomatis kan dari teman-teman ini Bang belum memahami ya, apa sih ormas atau gimana organisasi atau gimana sih KMPI tersebut nih Bang? Masih pandangan lah gitu kan, untuk teman-teman subscriber yang ada di luar sana, khususnya di Kalimantan Barat ini. KMPI sebenarnya KMPI ini ormas gitu ya, ormas, walaupun memang secara sejarah gitu berdirinya KMPI ini kan sekitar tahun 70-an. Iya. Waktu itu zaman masih Orde Baru gitu ya, walaupun memang sejarahnya itu masih ada sedikit ada campur tangan pengurus-pengurus partai gitu. Tapi karena memang waktu itu masih Orde Baru itu kan, iya kita melihat sejarah fakta waktu itu memang Indonesia masih belum stabil. Untuk salah satunya adalah yang dilakukan waktu itu KMPI adalah untuk merobohkan rezim waktu itu ya. Jadi memang, namun setelah pasca itu KMPI itu berevolusi diri, akhirnya menjadi organisasi ormas kepemudaan yang bersifat independen, tidak ada lagi campur tangan kemana-kemari, tapi kepentingannya adalah murni untuk kemajuan pemuda begitu. Jadi ini adalah ormas yang menaungi, khususnya karena ini memang ada di bawahnya itu ada sekitar 20 lebih OKP yang dinaungin oleh KMPI itu sendiri. Begitu. Oke. Berarti semua OKP dimasukkan satu ormas KMPI tersebut. Ibaratkan kalau misalnya suatu rumah gitu ya, KMPI adalah sebuah rumah, wadah besar gitu ya, yang di dalamnya tuh ada kawan-kawan dari OKP-OKP yang masih mahasiswa begitu, kira-kira gitu lah. Berarti ada campur tangan pemuda di situ ya? Ya jelas, karena KMPI ini adalah pemuda. Ya. Apa sih kepanjangan itu Bang? Pengen tahu sih. Kan yang otomatis ada yang tidak tahu, paham betul kan terkait KMPI. Kepanjangan KMPI itu gimana? KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oke, berarti Komite Nasional Pemuda Indonesia. Berarti di situ ada peran pemuda untuk Indonesia untuk melakukan jelas. Oke, untuk Bang Lukman nih yang baru dilantik ya kemarin, otomatis kan dari kecamatan itu berbeda ya Bang kan? Itu bagaimana sih, terutama ya perannya di kecamatan itu bagaimana sih Bang? Kan otomatis kan ke desa-desa. Buat Abang sendiri bagaimana? Baik, sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya.
Eh, Sebelum itu sedikit saya menyinggung terkait masalah sejarah kepemudaan ya dari tahun 1900-an sampai 1921. Pada saat itu Muhammad Hatta telah menciptakan ataupun membentuk suatu organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada saat itu barulah terjadi sebuah gerakan-gerakan pemuda sehingga melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat itu. Barulah setelah itu semuanya dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia, terutama pemuda-pemudanya itu bersemangat untuk menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga betul kata Bang Ismail tadi bahwasanya KNPI ini hadir pada masa Orde Baru pada tahun 1973 pada tanggal 23 Juli. Nah, disitulah bahwasanya peran pemuda dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu berperan sangat besar sekali untuk dari perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, bahkan sampai memajukan Republik Indonesia ini sangat besar perannya pemuda. Karena apa? Karena pemuda ini adalah suatu pemuda adalah pemimpin, gerakan pemimpin hari ini. Pemuda menjadikan pemimpin yang di masa yang akan datang. Itu adalah pemuda. Nah, maka kami selaku Ketua KNPI Kecamatan Kolomdor B, ruang lingkupnya lebih spesifik ya kan, seperti itu di Kecamatan Kolomdor B. Dalam artian apa? KNPI di Kecamatan Kolomdor B ini dinaungi ataupun dihuni, anggap ini suatu wadah, dihuni dari beberapa OKP, yang dimana OKP tersebut mempunyai ideologi tersendiri, prosesnya tersendiri, berbeda-beda. Nah, di situ disatukan oleh kita. Akan melahirkan suatu ide-ide yang sangat cemerlang untuk bagaimana membangun daerah khususnya di Kecamatan Kolomdor B. Sesuai dengan tema yang kemarin saya angkat waktu pelantikan, reposisi, artinya itu kita satu garis dengan jajaran pemerintahan dari tingkat kecamatan sampai desa. Dan responsibilitas, artinya pemuda harus cepat bergerak, harus mampu memberikan suatu perubahan, memberikan sumbangsi yang sangat signifikan terhadap pemerintahan yang ada di Kecamatan Kolomdor B. Lebih-lebih di Kecamatan Kolomdor B ini sangat lamban sekali terhadap perubahan, baik dalam segi ekonomi, infrastruktur, budaya dan sebagainya. Dan inilah yang harus kita perjuangkan kepada daerah Kecamatan Kolomdor B, dan ini ada suatu PR bagi pemuda yang ada di Kecamatan Kolomdor B. Maka itu disitulah kami akan selalu mengajak kepada pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Kolomdor B seperti itu. Oke, berarti di situ ada semua OKP ya, tuh di kecamatan juga otomatisnya. Kan ini Bang, di kebudayaan gitu kan, khususnya di Kolomdor B ya. Di desa-desa itu kan sangat yang terutama yang membutuhkan ya, misalkan dibutuhkan untuk perkembangan dan perubahan desa seperti itu. Dari fungsi dan peran dari KNPI tersebut gitu, sangat penting gitu kan, dibutuhkan oleh desa. Apa saja yang bisa dilaksanakan? Contohnya seperti apa gitu? Baik. Pada tanggal 2 Februari ini kami alhamdulillah diundang oleh pihak camat. Mohon hormat kepada Insinyur Ibu Nurwanti selaku Ketua Camat Kolomdor B. Di situ salah satu KNPI sudah bagian dari pemerintah Kecamatan Kolomdor B mempunyai tanggung jawab bersama untuk memajukan Kecamatan Kolomdor B. Dalam artinya apa? Kecamatan Kolomdor B akan satu suara untuk membangun perdesa-perdesa. Misalkan desa ini, apa yang harus ditonjolkan dulu? Apakah dalam segi ekonominya, apa infrastrukturnya, ataupun budayanya? Maka disitulah pemuda harus berperan di sana, harus ikut andil di sana, seperti itu. Misalkan contoh, satu program saja, dalam 1 tahun, satu program saja, itu dikawal oleh pemuda. Dan dimana ketika misalkan pemuda tidak mengawal, otomatis kan
prosesnya itu sangat lamban. Mungkin dan saya yakin ketika dikawal oleh pemuda apa yang perlu dibutuhkan baik desa ataupun kecamatan, kita siap mengawal. Saya rasa itu lebih perputarannya sudah lebih cepat. Baik dalam segi sekarang contoh misalkan isu-isunya infrastruktur dari Jalan Poros Kecamatan Pelundang yang saya singgung pada saat itu, jalan seperti layangan putus yang tidak ada ujung pangkalnya kan seperti itu. Artinya apa? Disitulah yang harus kita selalu giring agar kenapa? Agar pemerintah baik dari tingkatan pusat bahkan dari daerah sampai desa pun harus ikut tanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Karena sekarang sudah saatnya desa-desa jalannya licin oleh aspal, bukan licin karena lumpur yang sebagainya seperti itu. Bukan PC berarti. Ya, betul. Gitu. Karena licin di aspal. Oke, Bang Ismail, kembali Bang Ismail tadi. Kan dari kubu lain tersebut Bang kan semua banyak yang mau diurus gitu kan. Otomatis kan semua ada kolaborasi otomatis dengan pemerintahan juga otomatis kan. Dari KMP tersendiri, khususnya yang sangat dibutuhkan lah di kubu raya ini, daerah mana sih Bang yang perlu Abang laksanakan kegiatan yang berarti ini perlu dorongan nih yang sangat kuat nih, desanya belum berkembang nih atau gimana Bang? Peran Abang sendiri sebagai sekretaris KMPI gitu, dengan teman-teman itu bagaimana sih Bang? Ya, berbicara misalnya soal mana yang lebih diutamakan gitu ya, karena memang mengingat di 9 kecamatan ini kan kita sudah ada pengurus semua nih. Iya. Ya, semua di masing-masing itu ya tetap harus menjadi prioritas gitu ya. Artinya tidak ada misalnya ternyata harus ini duluan, ternyata harus ini duluan, enggak. Kita di DPD KMP itu semuanya pokoknya dari 9 kecamatan yang sudah dibentuk pengurus itu harus harus tetap semangat untuk memajukan masing-masing gitu ya. Karena memang ya walaupun memang masing-masing di kecamatan itu ya beda visi misi gitu ya, baik mungkin dari Bang Lukman entah di KMB itu visinya seperti apa, misinya seperti apa, mungkin di kecamatan lain itu seperti apa gitu. Tapi itu semua tidak terlepas misalnya dari dorongan DPD KMPI untuk bagaimana tetap harus bersama-sama memajukan daerah masing-masing. Gitu ya. Ya, seperti itu. Dari segi ekonomi sendiri Bang, kebetulan kan berbeda dengan kecamatan kan. Dari segi ekonomi dan yang hal-hal yang lain gitu kan. Dari KMP tersendiri bagaimana sih untuk mewujudkan dari orang-orang yang tidak mampu, cuma dari desa-desa. Kemarin kita ada dorongan dari DPD kan untuk kecamatan untuk berkembangnya. Itu dari KMP sendiri butuh apa sih, atau kolaborasi dengan partai atau bagaimana sih? Itu menurut Abang sendiri bagaimana? Ya begini. Karena memang kita ini adalah organisasi kepemudaan gitu. Iya, Kita bergerak di bidang semua hal, apalagi ini yang berkaitan dengan orang tidak mampu adalah hal yang sangat riskan gitu ya. Ini berbicara tentang sosial gitu. Kita memang di pengurusan KMP itu sendiri banyak anak-anak daerah yang sebelumnya memang dari warga yang latar belakang ekonominya kurang mampu, tapi dia mampu membuktikan dengan mampu kuliah gitu ya, walaupun memang dengan ya perjalanan yang tidak nyaman gitu, tapi mampu membuktikan menyelesaikan S1 sehingga bisa jadi pengurusan. Ini adalah bukti bahwasanya kita khususnya di pengurusan KMPI ya sudah tahu gitu bagaimana cara mengatasi. Misalnya contoh misalnya di suatu daerah ada memang ada masyarakat yang kurang mampu misalnya, atau ada adik-adik kita misalnya yang kurang mampu. Nah di sini tentunya KMPI juga harus hadir begitu ya, dengan cara seperti apa misalnya ya, kita memberikan dorongan bahwasanya ternyata memang untuk kita bangkit dari keterpurukan khususnya terkait tentang ekonomi gitu ya, kan terkait berbicara tentang ekonomi solusinya cuma satu nih ya. Iya. Tentunya pendidikannya dulu yang harus kita benahi ya. Pendidikan. Kalau misalnya di suatu keluarga misalnya sudah mampu membenahi ekonomi pendidikannya gitu ya, minimal paling rendah-rendahnya itu udah bisa S1. Minimal ini kan sudah terbangun jaringan-jaringan sehingga akses ke depannya akan lebih nyaman ya, minimal berbicara soal apapun gitu sudah nyaman gitu. Karena memang semuanya itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Kita mustahil akan mampu memberantas soal kemiskinan yang ada di daerah apabila kita pendidikannya diterbelakangi. Betul. Karena memang semuanya itu harus dimulai dari SDM-nya gitu ya. Apalagi memang kita ini bentar lagi kita sudah masuk momen yang namanya bonus demografi gitu ya. Dimana nanti di bonus demografi itu usia produktif dengan usia yang tidak produktif akan lebih banyak usia produktifnya. Nah ini tentunya pemuda-pemuda ini kan kita bisa lihat gitu, mulai dari ormas-ormas dan lain sebagainya, baik yang tadi yang lain sebagainya itu sudah banyak sekarang pemuda-pemuda di daerah sudah mampu menonjolkan
ya menonjolkan diri bahwasanya oh ternyata tidak perlu hanya anak orang-orang kota loh, bukan hanya pemuda kota tapi juga pemuda-pemuda yang ada di desa hari ini juga mampu tampil eksis begitu ya. Nah ya saya sendiri gitu ya, saya juga berasal dari ya latar belakang yang ekonominya tidak sama lah dengan kawan-kawan yang lain gitu, juga sama berasalnya dari kampung yang kalau ngomongin infrastruktur jalan kami Lukman tadi itu bukan licin karena aspal gitu ya, tapi karena jalannya memang becek gitu. Tapi mampu kita buktikan dengan catatan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya kita tidak boleh ketertinggalan pendidikan, karena itu adalah sangat penting. Nah ini khususnya nanti kita di KNP itu ada namanya bidang yang khusus tentang pendidikan. Nah ini kita coba nanti akan dorong, utamanya bagaimana kita menyadarkan pemuda-pemuda nanti agar mampu misalnya minimal S1 lah gitu. Karena kita berbeda suasananya nih bro. Kalau kita tidak mampu menghadapi nanti bonus demografi ini dengan pendidikan yang baik gitu ya, otomatis kita akan menjadi ketertinggalan. Nah ini akan menjadi petaka bukan hanya bagi para keluarga yang ada dia, misalnya keluarganya dia, tapi juga khususnya bagi negara ini. Nah negara sebenarnya harus hadir gitu ya. KNPI juga dalam hal itu juga mendorong gitu, agar nanti kita setelah menghadapi bonus demografi ini, negara dan khususnya Kabupaten Kuburaya juga siap menghadapi itu agar tidak menjadi petaka bagi negara gitu. Karena contoh begini, seseorang itu bisa melakukan kejahatan gitu ya apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kan namanya kebutuhan manusia dasarnya adalah misalnya makan, kebutuhan-kebutuhan lain sebagainya gitu. Nah apabila kita pemuda ini kita tidak dorong gitu ya dengan hal-hal yang positif, utamanya misalnya pendidikan lah yang paling dasar gitu. Ini akan menjadi ancaman bagi negara gitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda. Ya, tanda kutip gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mampu menghadapi itu ya hal-hal yang misalnya terjerumus dengan pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Nah, itu akan sangat bahaya bagi negara, khususnya Kalbar dan khususnya lagi Kabupaten Kuburaya gitu. Makanya KNPI akan hadir di sana bagaimana nanti untuk memajukan daerah khususnya yang di bidang pendidikan tadi. Biar daerah kita ini yang di daerah-daerah yang masih banyak pemudanya, misalnya yang masih tidak sadar dengan pendidikan, kita dorong ke sana. Nah, itu. Kembali dari semangat sedikit ya dari segi pendidikan ya Kang Tuan. Abang sendiri kan Kang Tuan sebanyak bidang ya, bidang dari bidang ekonomi ya. Dari segi bidang pendidikan sangat butuh ya Bang, dari khususnya di Kalimantan Barat gitu kan. Peran dari bidang pendidikan otomatis kan ada peran-peran dan fungsi-fungsinya yang untuk disanakan. Sedikit dong sampaikan bagaimana sih Bang dari peran dan fungsi dari pendidikan itu sendiri dari bidang tersebut gitu, dari Dewan Pimpinan Daerah gitu, dari KMP tersebut gitu. Dari bidang KMP ya. Nah. Ya, ini sebenarnya yang lebih ini bidang khusus bidang itunya, tapi mungkin saya coba menggambarkan sedikit gitu lah. Karena memang yang di KNP sendiri yang merumuskan masing-masing itu kita serahkan kepada bidang masing-masing. Bidang masing-masing biar sama-sama bekerja gitu ya. Karena kalau misalnya kita semua yang mengodir nanti 21 bidang khususnya yang ada di DPD KNPI nggak punya kerja gitu ya. Karena memang kita dorong biar semuanya tidak hanya sekedar apa ya nempel nama di organisasi, tapi kita dorong untuk melaksanakan kegiatan program wajibnya khususnya yang di pendidikan ya. Tapi secara khusus gambaran khusus di pendidikan tadi yang sudah saya sampaikan tadi terkait misalnya kesadaran pendidikan bagi pemuda itu akan menjadi konsen kita begitu ya, karena memang kita sadar dengan tadi yang saya sampaikan tentang terkait bonus demografi yang sebentar lagi kita akan hadapi, apalagi di tahun 2045 kita akan para pengamat itu mengatakan bahwa Indonesia akan masuk pada usia emas begitu ya. Nah, itu mustahil akan tercapai apabila dasarnya tadi tidak tercapai gitu ya. Utamanya soal pendidikan, karena itu akan menjadi riskan begitu ya. Karena memang juga kita berbicara lah gitu dibandingkan dengan provinsi lain mungkin ya, kabupaten-kabupaten lain ya. Mungkin Kalimantan Barat berbicara pendidikan masih tertinggal jauh gitu ya. Contoh misalnya sebut saja misalnya Jogja begitu hari ini yang mendapat gelar kota pendidikan gitu ya. Nah, kita kalau berbanding situ masih sangat jauh gitu lah. Dan mudah-mudahan misalnya nanti kota ataupun kabupaten yang menyandang gelar pendidikan selanjutnya adalah Kuburaya begitu ya. Mudah-mudahan harapannya kita seperti itu. Nah, kita dorong KNPI khususnya nanti yang berada di bidang pendidikan nanti untuk mengejar ke sana begitu ya. Karena memang tadi yang sudah saya sampaikan maksudnya di KNPI itu ada berbagai macam background pendidikan kawan-kawan di sana gitu ya. Yang background pendidikan juga banyak, yang background pendidikan agama, yang bahasa, yang politik lain sebagainya di KNPI itu ada gitu. Artinya tinggal bagaimana nanti mendesain, membuat sebuah konsep, gagasan
nanti mau didorong seperti apa begitu. Yang jelas kita khususnya di KNPI di bidang pendidikan nanti kita akan konsen mendorong khususnya mengkampanyekan ya terkait tentang pentingnya pendidikan bagi kaum muda, kaum milenial gitu ya. Biar tidak hanya terfokus terhadap baring di kasur nonton TikTok asik-asik scrolling gitu ya. Karena pendidikan itu sangat penting gitu. Gitu. Oke, kembali ke Bang Lukman tadi dari segi kecamatan gitu kan, khususnya di Kuburaya ya. Dari segi pendidikan nih Bang, kan sangat juga dibutuhkan ya. Bahas pendidikan juga ya. Kan otomatis kan ada juga dari bidang-bidang dari kayak kecamatan, otomatis kan berbeda dengan yang daerah kan otomatis. Ya. Dari kecamatan sendiri bagaimana sih Bang dari segi pendidikan tersebut gitu kalau untuk menjalankan hal-hal tersebut itu. Kalau semuanya ada yang masyarakat membutuhkan atau desa yang membutuhkan itu, otomatis kan KNPI menghadir gitu kan, menghadiri untuk kebutuhan itu, untuk kemaslahatan umat seperti itu. Tapi di segi ini saya ingin nanyakan Bang, bagaimana sih perannya Pak KNPI dari segi pendidikan khususnya di desa-desa yang tidak atau yang membutuhkan gitu kan dari segi itu sendiri gitu. Itu bagaimana sih dari teman-teman KNPI kecamatan gitu? Baik, terima kasih. Maka kemarin waktu pelantikan kami mengundang beberapa kepala sekolah yang ada di Kecamatan Kolomdor. Iya. Ada jenjang sekolah menengah atas. Artinya apa? Artinya bahwasannya anak-anak SMA di situ sudah menginjak ke remaja dan dewasa, bahkan akan menjadi calon-calon pemuda. Artinya dengan hadirnya KNPI di Kecamatan Kolomdor B, di situ harus memberikan suatu warna kepada semua pendidikan baik dari tingkat SD ataupun sampai SMA, bahkan sampai kuliah pun. Bahkan kami nanti akan sedikit mengurangi bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Kolomdor B yang tidak mempunyai ijazah. Kita akan carikan solusi, misalkan mengikuti ujian paket atau apa dan sebagainya, sehingga status kependidikan di Kecamatan Kolomdor B sedikit akan mengangkat. Itu. Jadi sangat ironis sekali kalau sekarang misalkan masyarakat yang ada di Kecamatan Kolomdor B itu tidak berpendidikan. Karena dari pemerintah semuanya program kependidikan itu sudah diluncurkan habis-habisan. Maka sangat ironis sekali apabila masyarakat di sana misalkan tidak yang berpendidikan. Disitulah kita harus bisa memberikan kesadaran. Dan salah satu terobosan kami insya Allah akan memberikan suatu pelatihan setiap sekolah, per sekolah masing-masing. Terutama misalkan anak-anak kasih kesadaran terkait masalah pentingnya sebuah pendidikan. Jangan nanti cuma selesai SMA dia langsung kawin. Mau jadi apa mereka? Iya betul. Mau kemana? Mau diletakkan di mana masa depan mereka? Seperti itu. Ya, apakah hanya cuma mereka selesai sekolah langsung kawin? Apalagi yang perempuan kan seperti itu sangat rentan. Itu yang harus kita dorong, memberikan suatu kesadaran begitu pentingnya sebuah pendidikan. Sekarang kita sudah dihadapi yang namanya kurikulum merdeka. Disitulah bahwasanya tantangan pendidikan tersebut sangat besar sekali. Apabila pemuda tidak ikut serta untuk memberikan sebuah solusi, maka pendidikan merasa bingung. Maka daripada itu kita selaku pemuda yang artinya tanpa pamrih, pemuda yang siap bekerja, pemuda yang siap tidak digaji, artinya apa? Artinya siap demi kemajuan Kecamatan Kolomdor B. Karena apa? Tujuan kami membangun percepatan Kecamatan Kolomdor B. Misalkan contoh kita datangkan suatu materi persekolahan masing-masing atau kita letakkan seminar yang ada di kecamatan, kita undang beberapa sekolah-sekolah di sana. Apa sih? Misalkan kok bisa perkembangan pendidikan di Kolomdor B misalkan agak merendah. Di situ kita bicarakan sama-sama. Semoga dengan adanya pelatihan-pelatihan itu sedikit demi sedikit pendidikan yang ada Kecamatan Kolomdor B itu akan terangkat, akan bisa mampu bersaing dengan kecamatan lain bahkan di tingkat kabupaten bahkan sampai ke nasional. Seperti itu. Iya, dari saya kata dulu Bang terkait pendidikan gitu kan. Kan Abang tadi menjelaskan bahwa
memberikan pelatihan-pelatihan khusus ya untuk dari segi pendidikan. Otomatis kan dari desa ini sangat juga membutuhkan kayak pelatihan-pelatihan UMKM dan sebagainya gitu kan. Apakah ada dari segi KMPI itu sendiri dari program tersebut? Justru di KMPI itu dari ketua bidang bahkan sampai ketua sekretaris di situ ada bidang UKM. Artinya kita siap untuk mencari suatu ide-ide baru. Kan kalau menurut B ini terkait masalah ekonomi ya paling di sana itu kan potensinya sawit, karet, bahkan juga sekarang pertanian sangat maju sekali. Seperti pertanian cabai, terus buah-buahan semangka di sana luar biasa sudah maju seperti itu. Artinya berkembang. Maka apabila di situ selalu kita rawat, selalu kita dorong, insya Allah akan lebih maju. Artinya hasil dari pertanian tersebut kualitas lebih tinggi. Itu pertama. Dan yang kedua adalah dengan adanya bidang UKM di sini, maka kita tidak hanya cuman berpatokan kepada pemerintahan yang ada di kecamatan. Kita harus pemuda harus lincah mencari sebuah jaringan-jaringan di mana hal itu yang mampu mendongkrak UKM baik di tingkat desa sampai kecamatan. Itu artinya apa? Artinya pemuda di sini di samping juga berperan untuk mencarikan suatu solusi dan sumber-sumber untuk membangun sebuah UKM, dan harapan kami pemuda KMPI menjadi pelakunya juga untuk mengembangkan UKM itu. Artinya kita akan memberikan suatu training kepada pengurus kami. Kalau pengurus kami misalkan SDM-nya kurang begitu mumpuni, bagaimana saya akan memberikan secercah ilmu kepada masyarakat? Itu kan aneh dan lucu. Betul. Jadi saya akan memberikan satu training kepada pengurusan kami, baik dalam segi UKM sesuai bidang-bidangnya, baru nanti akan diaplikasikan kepada masyarakat. Ya. Oke. Lanjut ke Bang Ismail. Ini sangat penting ya, kan karena kita udah memasuki era politik ya. Udah 2003 kan, lanjut ke 2004 nih. Otomatis dari KMPI gitu kan, ada suatu kolaborasi atau bagaimana sih kan kita udah memasuki era politik nih, panas-panasnya, hoax dan sebagainya. KMPI itu sendiri gitu, dari Dewan Pimpinan Daerah tersebut gitu, bagaimana sih menyikapi itu, khususnya di Kalimantan Barat, terkait adanya politik-politik seperti itu? Apa ingin kolaborasi atau bagaimana gitu, untuk biar eksis terus KMP ini gitu, atau bagaimana gitu? Terkait apa politik hoax gitu ya? Ya politik-politik ya. Politik kan ada ranahnya gitu kan, uang dan sebagainya. KMP ini menyikapi bagaimana gitu kan? Kan harus hadir juga di situ kan, karena di sini adalah banyak pemuda-pemuda yang virtual otomatis yang bergabung di KMPI kan, seperti itu. Bagaimana sih pandangan Bang Ismail? Ini ngomongin politik 2024 ini agak berat ini. Saya harus izin dulu sama pimpinan saya, kalau saya pengusaha. Ya memang sangat benar begitu ya. Kita juga harus mampu berkaca di tahun-tahun sebelumnya begitu ya. 2019 kita juga sudah pernah tahun politik juga, tahun 2015 gitu ya. Nah, misalnya memang kalau misal tadi pertanyaan itu terkait misalnya ya black campaign lah gitu ya, terkait politik yang tidak benar ataupun hoax-hoax. Ya misalnya yang kemarin-kemarin itu cukup harus jadi pelajaran lah begitu ya. Artinya kita di KMPI juga ada kajian khusus misalnya terkait menyikapi politik-politik yang tidak baik begitu ya. Nah, kita juga nanti di KMPI konsen misalnya nanti akan kita mungkin akan buat semacam kegiatan yang nanti kita akan desain segala modelnya begitu ya, yang kita nanti akan undang juga misalnya elit-elit politiknya agar misalnya ketika berpolitik gitu ya, berkampanye misalnya itu sudah masuk nuansa-nuansa politik gitu ya, kampanye itu adalah kampanye yang baik, kampanye yang mendidik. Notabene misalnya kan yang memang selalu konsen yang selalu menjadi pembahasan itu misalnya terkait money politik. Nah itu hal-hal yang tidak baik juga begitu ya. Politik sara itu juga yang harus dihindari begitu ya. Nah ini karena memang ini kita sudah
masuk tahun politik yang sebentar lagi tanggal 14 Februari ya, kita melaksanakan pesta demokrasi, ya memang pemuda harus hadir di situ karena memang tadi berbicara soal pemuda, kita 60% lebih di pemilu tahun ini adalah pemilihnya adalah pemuda. Gitu ya. Artinya ya sudah saatnya pemuda hari ini mengambil peran di semua bidang, khususnya misalnya mengkampanyekan politik yang baik, ya kita hindari black campaign, ya politik sara itu yang harus kita hindari. Kita juga akan mendorong gitu kalau perlu ya Bang, nanti kita kedepannya buat semacam kegiatan khusus yang kita hadirkan tokoh-tokoh politik, hadirkan tokoh-tokoh partai yang hari ini juga menjadi bagian daripada pelaku politik itu sendiri gitu ya. Ya biar kita juga ikut serta gitu. Yang paling penting adalah kita harus memberikan edukasi politik tadi ya, agar tidak terjadi lah kita sudah capek lah kita dengan urusan-urusan politik sara dan sebagainya, sudah tidak relevan lagi ya. Apalagi misalnya tadi 60% lebih adalah milenial, pemuda, yang hari ini pemuda juga sudah melek intelektual lah, saya rasa seperti itu. Nah, artinya memakai cara-cara lama, misalnya memakai cara-cara yang tidak benar dalam politik, hari ini sudah tidak laku lagi lah pemuda itu. Hari ini pemuda itu sudah mampu lah melihat seperti apa tokoh-tokoh yang misalnya nanti ketika menjadi pemimpin itu mampu membawa perubahan. Nah, kita sudah mampu lah memberikan penilaian terhadap itu gitu ya. Kalau misalnya calon-calonnya, misal politiknya, pelaku-pelaku politiknya yang memberikan yang tidak baik, ya kita akan dorong untuk jangan pilih orang itu gitu. Karena memang kita di kampanye konsen akan membawa perubahan khususnya di Kabupaten Kuburaya gitu ya. Apalagi di Kabupaten itu slogannya lah menanjak gitu ya, yang digaungkan oleh bupati kita. Nah, ya kita harus terus menanjak gitu, baik di semua sektor ya, politiknya dan sebagainya gitu. Itu. Oke. Untuk Bang Lukman nih, kan otomatis kecamatan ya yang khususnya berperan aktif gitu ya untuk ke desa-desa kan. Gimana sih Bang menghadapi elit politik yang luar biasa kan, otomatis sekarang udah nampak gaung-gaungnya politik itu, khususnya di desa-desa orang udah terpengaruh gitu kan dari KMP itu tersendiri gitu kan. Bagaimana sih Bang menyikapi kalau udah memasuki era politik tersebut gitu, dari kecamatan sendiri gitu. Bang Lukman sendiri bagaimana menyikapi itu gitu? Baik, jadi ya ini luar biasa ya. Ternyata pertanyaannya itu ngarah sana. Saya tidak. Jadi karena memang kalau kita akan mendapatkan pertanyaan seperti itu, tapi sedikit saya akan mencoba menjawab. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pasal 448 ayat 1 itu menerangkan tentang partisipasi masyarakat terhadap pemilihan atau pemilihan umum. Itu. Dan itu sangat penting bahwasannya kita selaku pemuda harus juga bagian masyarakat. Pemuda bagian masyarakat mempunyai tanggung jawab berpartisipasi. Dalam artinya apa berpartisipasi? Itu di ayat 3 itu bagian B, bahwasannya mewujudkan pemilu itu bebas, jujur, adil, dan kondusif. Maka pemuda KNPI di Kecamatan Kolomodor B mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu itu. Karena itu bagian tanggung jawab kami. Seperti itu. Artinya pemuda harus kita pastikan mempunyai hak pilih. Pemuda KNPI harus mampu menyaring suatu suara-suara yang sekiranya suara tersebut tidak tersalurkan. KNPI harus memberikan edukasi dan memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat apa sebenarnya itu pemilu dan apa pentingnya sebuah pemilu. Seperti itu. Jadi meskipun kami misalkan bukan penyelenggara dan saya mantan penyelenggara juga, ya, jadi sedikit saya agak paham ya meskipun tidak keseluruhannya. Artinya kami KNPI siap mensukseskan pemilu tahun 2024 khususnya di kecamatan kami. Siap mengamankan, siap berkolaborasi dengan jajaran pemerintahan dan sebagainya untuk mensukseskan ini. Karena apa? Ini bagian PR kita. Kalau seandainya di kecamatan kami misalkan itu tidak kondusif terjadi hal itu, kan kami yang mampu muda. Mana nih KNPI? Mana Pak Lukman ini selaku, artinya di situ termasuk yang mewakili dari kepemudaan. Apalagi misalkan yang membuat onar itu pemuda. Kan itu tanggung jawab kami. Nah, yang kami siap. wakaf dan sebagainya. Dan
siapapun yang akan memaju di pilkada, ya seperti maju di pileg misalkan dan sebagainya, kita dorong siapapun itu orangnya, karena itu hak mereka. Dan dia mempunyai visi dan misi yang sama untuk mensejahterakan masyarakat. Wong dia punya visi misi kok. Iya. Masa pemuda tidak mau mendukung, harus dorong. Mas dorong. Tapi kita selaku pemuda tidak boleh, harus ada aturannya. Tidak boleh menentukan siapapun itu harus keluar dan dari hati nurani pemuda masing-masing seperti itu. Tapi kami selaku ketua KMPI Kecamatan Kelungkung siap mensukseskan pemilu tahun 2024 dan siap mengikuti segala proses-proses yang ada agar terjadi suatu pemilu yang kita harapkan lah seperti itu, yang aman, yang jujur dan sebagainya, yang seperti itulah kira-kira. Oke. Otomatis KMPI punya tanggung jawab penuh juga ya, PR juga ya untuk KMPI kecamatan seperti itu. Oke, teman-teman subscriber semua, ini Bang Ismail ya, dengan Bang Lukman terakhir Bang, untuk kedepannya KMPI ini bagaimana sih Bang? Untuk Bang Lukman, bagaimana sih perkembangan nanti kedepannya untuk dibawa kemana sih gitu KMPI ini? Silakan Bang Lukman. Oke, terima kasih. Ya, yang jelas karena memang kita juga baru 1 bulan yang lalu ya, pembelian KMPI yang terpilihnya Bang Musa sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris. Nah, beberapa hari lalu juga baru selesai dilantik gitu ya. Yang jelas berbicara kita ke depan nih KMPI ini mau kemana dan mau ngapain, yang jelas sudah kita buat suatu rumusan ya, yang itu nanti digabungkan menjadi satu visi misi disesuaikan dengan visi misi ketua umum terpilih kemarin gitu ya. Yang jelas pada intinya adalah KMPI khususnya Kabupaten Kuburaya adalah siap memajukan Kabupaten Kuburaya dengan ada hadirnya KMPI ini ya. Kita akan hadir di semua sektor dan kita akan mendorong pemerintahan yang sah gitu ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di Kabupaten Kuburaya ya. Hadirnya KMPI di Kabupaten Kuburaya itu bukan akan menjadi musuh khususnya bagi pemerintah, tapi kita bermitra dengan pemerintah. Akan tetapi dengan catatan apabila misalnya gitu ya ada hal-hal yang misalnya yang keluar dari jalur, maka siap-siap karena memang kita sebagai mitra yang akan siap mengkritisi siapapun apabila itu tidak sesuai dengan aturan. Tapi selama itu adalah yang baik ya khususnya untuk masyarakat dan untuk kemajuan daerah, maka KMPI selalu akan berada di belakang dan siap ikut serta mensukseskan kegiatan apapun itu. Itu. Oke, terima kasih Bang Ismail. Untuk Bang Lukman, terakhir Bang Lukman. Ini dari segi pemuda desa gitu kan, berperan aktif dalam hal apapun dari program-program yang ada dari KMPI Kecamatan sendiri. Terakhir Bang, untuk kedepannya KMPI Kecamatan ini mau dibawa kemana? Otomatis kan menghadapi sebuah perempuan yang di desa-desa yang sangat dibutuhkan. Bagaimana sih untuk Abang sendiri gitu, kedepannya bagaimana dibawa kemana KMPI Kecamatan tersebut? Baik, terima kasih. Tidak lama lagi kami akan membentuk KMPI ini per desa. Ini kita sudah bangun komunikasi. Artinya apa? Artinya kekuatan KMPI tidak hanya cuma ditingkatkan kecamatan, sampai ke akar-akar desa kita akan selalu perkuat kali itu. Kenapa? Karena ini adalah ujung tombak. Pemuda yang akan siap memajukan desanya masing-masing. Tidak hanya cuma desa A, desa B. Kita akan dijadikan suatu desa menyeluruh. Semuanya ikut sama-sama satu nama di kecamatan Kelungkung. Maka kami yakin bahwasannya hari ini apa yang kita buat, yang akan kita lakukan, maka akan menjadi satu harapan yang masa akan depan. Artinya apa? Kita tidak boleh hanya cuma berpikir lebih besar, tapi kita harus berpikir besar dari sebuah perubahan yang besar. Kalau hanya kita berpikir lebih besar, otomatis nilainya nonsen. Tapi kita berusaha berubah menjadi yang lebih besar, perubahan-perubahan yang lebih besar, maka banyak yang harus kita lakukan. Maka saya yakin dan saya optimis sekali Kecamatan Kelungkung B insya Allah akan memberikan wajah-wajah baru di Kecamatan Kelungkung B, baik di tingkat desa sampai kecamatan. Amin. Oke, terima kasih Bang Lukman. Oke, itu teman-teman subscriber semua, kita udah bincang-bincang sedikit terkait KMPI ke depannya mau kemana dan program-program apa yang pengen dilaksanakan, udah kita bahas dengan tuntas ya teman-teman.
Oke teman-teman, jangan lupa update terus, dan ini bukan IKN lokal tapi IKN yang rasa rasional, yang sangat luar biasa, yang banyak informasi kreatif terkini dari KN TV. Untuk khususnya pemuda Kalbar harus lebih maju. Oke, salam IKN TV.